Usut dugaan korupsi Watch tunggu laporan, maki, KPK ngawur dan nyari enaknya sendiri. Nah, pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab dari kekacauan ini atau kerugian buat Republik ini? Menurut saya, pergeseran dari B2B menjadi B2G itu tanggung jawabnya Presiden. Waktu itu Presiden namanya Joko Widodo. Setiap tahun rugi sekitar 4,1 triliun. 4,1 triliun, 4 triliun lah katakanlah. Ya. Setiap tahun rugi 4 triliun. Ya. Belum bayar pokok. Belum bayar bunga dan utang pokok ya. Oke. Lalu kemudian sebelumnya business to business. Sekarang business to government. Iya. Nggak mafhum. Jadi memang nggak efisien dan melanggar prinsip government. Apalagi kemudian kita tahu ketika kontrak dengan Cina itu perencanaannya itu selesai 2019. Apa yang terjadi? Baru selesai tahun 2023. Jadi molor. Jadi menurut saya di era yang sangat modern, negara membangun sesuatu yang sangat mercusuar, tetapi dengan cara-cara yang maaf ya sangat tradisional dan tidak menggunakan prinsip. Dari semua ini Anda menduga ada korupsi di situ? Biasanya sebuah proses kebijakan yang inkonsisten, kemudian anggaran yang berubah-ubah, lalu ada pembengkakan. Dalam analisis politik dan banyak perspektif tentang studi korupsi, itu menunjukkan ada indikator kuat tanda-tanda korupsi di situ. Tanda-tanda korupsi di situ. Ya. Jadi saya kira rasional kalau publik kemudian menilai bahwa sangat wajar ini perlu dibongkar. Nah, pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab dari kekacauan ini atau kerugian buat Republik ini? Menurut saya, pergeseran dari B2B menjadi B2G itu tanggung jawabnya Presiden. Waktu itu Presiden namanya Joko Widodo. Jadi menurut saya kita perlu meminta pertanggungjawaban. Kita perlu bertanya, mengapa ada perpres yang berubah? Apa argumennya? Padahal argumen pertama pemerintah menyetujui Cina adalah karena Cina atau Tiongkok ini setuju tidak ada jaminan dari APBN. Tidak ada jaminan dari pemerintah. Tiba-tiba kemudian berubah. Bagi saya ini tanda tanya besar. Sampai sekarang sih belum terinformasi ya. Intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu. Tinggal nanti apakah mau serahkan. Ya mungkin terlalu jauh. Tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antony Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antony Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Yonan, kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa menjadi Sri-Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang, kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio, yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antony Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antony Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Tidak ada kewajiban melaporkan bagi seseorang yang mengetahui terjadinya tindak pidana. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban pada dasarnya. Ya. Karena apalagi ini belum mengatakan tindak pidana kan, tidak mengatakan tindak pidana. Baru ada dugaan saja gitu ya. Baru ada dugaan misalnya. Tidak ada ini kesimpulannya bahwa ini bukan tindak pidana. Seumpama ada pun tahu tidak ada kewajiban ya. Karena di dalam pasal 108 KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa siapa yang mengetahui, mengalami, mendengarkan, melihat adanya tindak pidana, di situ dikatakan berhak menyampaikan laporan kepada aparat yang berwajib. Baru menjadi wajib jika seseorang mengetahui permufakatan jahat yang mengancam ketertiban dan keamanan umum
Ketika tahu permufakatan jahatnya. Permufakatan ini kan tidak ada permufakatan Gimana, bisa ya? selesai. Ya. Sudah selesai Ya. dulu, kapan kita tahu permufakatannya kok lalu mewajibkan kita melapor. Ada juga yang wajib pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil ya. Kalau sekarang ini kan KUHP itu tahun 71. Kalau sekarang lebih disebut sebagai pejabat negara. Itu wajib melapor kalau misalnya mengetahui ada kejahatan yang dilakukan di kantornya, di institusinya gitu. Sehingga kalau memang KPK menganggap perlu mendapat laporan itu ya sumber utamanya kan bisa dipanggil. Artinya harusnya inisiatif KPK untuk Inisiatif untuk KPK menggali ini memanggil dong. Dia bisa mendatangi Bukan juga. justru menunggu ya? Iya, dia bisa mendatangi juga diam-diam, tanya sumbernya gitu kan. Jadi tidak harus nunggu laporan. KPK nih agak aneh minta laporan. Ya. Tapi kadang-kala laporan yang masuk nggak digubris, kan udah banyak tuh laporannya batu. Giliran dikasih laporan nggak digubris gitu ya? Giliran dikar kayak gini yang orang tidak wajib lapor, Orang disuruh lapor. orang disuruh lapor gitu. Tapi nggak apa-apa, ini pembelajaran aja. Itu yang kemudian harus kita ketahui. Jangan orang ditakut-takuti kalau tidak melapor awas gitu. Itu kan susah juga. Terkadang ini kan tidak paham misalnya atau tidak membedakan di dalam merespon satu isu itu antara delik aduan dan delik umum. Kalau delik umum itu laporan, tapi tidak harus. Kalau sesuatu terjadi lalu nunggu laporan, misalnya ada orang membakar rumah orang di depan mata lalu petugas diam karena belum dilaporkan, kan konyol itu. Nah, ya. Oleh sebab itu di pidana itu tidak ada, kalau terjadi datangnya aja. Kalau dengar minta informasinya gitu. Nah, kecuali ada sesuatu yang tidak diketahui oleh publik, misalnya ada mayat pembunuhan di sungai, siapa ini? Baru lapor yang diselidiki. Orang-orang menteri yang bekas Jokowi itu berusaha terus menjebak Prabowo. Oke. Tadi kita jelaskan tentang bagaimana Luhut menjebak tentang kereta api cepat. Perpanjang. Oke. Yang kita menarik ini jebakan-jebakan Bahlil ini hampir tiap hari Apa itu, Pak? terjadi. Jadi gini, Bahlil sekarang, dulu kan Bahlil bersama Pak Luhut sudah berhasil tanda kutip membagi-bagi tambang dengan bungkus hilirisasi. Masuklah tambang Cina semua macam-macam dan hampir habis. Sekarang ada lagi yang lebih menarik. Apa itu, Morris? Dia membungkus hilirisasi dengan pembangunan pabrik baterai mobil di Indonesia, dan lucunya itu melibatkan perusahaan Cina yang dulu Korea kan, Ya. LG mundur, kemudian dengan Antam Aneka Tambang. Oke. Dan menarik, ada namanya mitra lokal. Kenapa harus ada mitra lokal? Nah, mitra lokal. Nah, yang lucu, yang aneh, ini adalah yang membentuk konsorsium itu adalah Bahlil atas nama tim hilirisasi, ketua tim hilirisasi, tidak mengajak Danantara. Bayangkan dia mengatur konsorsiumnya. Jadi inisiatif Bahlil Dari Bahlil, SK-nya Bahlil. tanpa melibatkan Anantara. Yang menariknya, yang perlu kita curigai, Pak, bukan curigai, harus dicurigai. Satu, dia di konsorsium menyatakan bahwa Aneka Tambang harus mendivestasi sahamnya sehingga di proyek ini menjadi minoritas. Kok bisa begitu? Padahal baterai kan di sini, tambang di sini. Ya. Apa kaitannya tambang harus divestasi? Ya. Harusnya ini mengendalikan hulu, Ya. ya biarkan di sini, jangan paksakan dong. Oke, itu yang pertama. Jadi memang ingin agar dikendalikan swasta, asing dan swasta. Yang kedua, kalau udah ada BUMN, kenapa mesti ada mitra lokal? Ya makanya tadi saya tanya, kenapa harus ada lagi? Nah, ini biasanya tempat pungut-pungut. Paling menarik, pemilik saham mitra lokal ini, yang saya tidak tahu siapa. Setelah saya telusuri di informasi, tapi saya akan cek lagi, itu pengurus partai pimpinan putranya Joko Widodo. PSI ya? PSI, pengurus partai. Ngurus pusat? Saya belum cek. Oke. Nah, bisnisnya di Sulawesi. Kita baca kenapa ada perpindahan gitu-gitu. Nah, yang pemilik saham lain adalah oligarki yang selama ini memang bekerja sama dengan putra Jokowi di berbagai bisnis. Oligarki siapa itu, Pak? Ya, kita tahu dia selama ini. Nah, itu yang menarik. Jadi menurut saya, ini Pak Prabowo sempat datang meresmikan itu, perusahaan itu. Tapi Pak Prabowo harus dapat informasi bahwa
ide ini adalah jebakan kepada Pak Prabowo agar BUMN tidak lagi mengendalikan nikel, agar dikendalikan dengan swasta dengan dibungkus hilirisasi pembangunan baterai, dan nanti yang menikmati untung adalah mitra lokal. Mitra lokal lah ini yang dimainkan ya? Dimainkan. Pemiliknya. Nah, akhirnya saya menyatakan bahwa tidak salah kita bahwa Pak Prabowo, menteri-menteri yang ditunjuk oleh Jokowi, bekas Jokowi memang masih melaksanakan misi Solo oligarki Parto. Itu yang harus diwaspadai? Harus diwaspadai. Oleh karena itu kalau menurut Pak Said, Pak Prabowo harus paham betul ini ya? Ya tidak ada jalan lain, saya bilang, kalau supaya Bapak bisa tiru nyenyak di istana, kemudian di Kertanegara, di Hambalang, kalau sekarang masih bersama kucingnya, maka buang semua pengkhianat-pengkhianat di sekitar. Dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOS hingga kini masih menjadi pertanyaan publik dan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusutnya. Namun sayangnya KPK masih belum melakukan penyelidikan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Boyamin Saiman menilai KPK sudah sangat ngawur dan semakin mempertanyakan peran KPK. Jadi KPK ini betul-betul ngawur dan nyari enaknya sendiri gitu. Sudah ditugasi, dibayar, digaji negara untuk menangani korupsi, lo kok duduk di belakang meja nunggu laporan? Itu namanya bukan KPK lagi yang super body, ujar Boyamin kepada inilah.com, Rabu, tanggal 22 Oktober tahun 2025. Dirinya mengakui mungkin saja benar adanya dugaan markup dalam proyek WOS tersebut, bagaimana dahulu proyek ini akan diambil oleh Jepang namun malah justru jatuh ke tangan China. Ujungnya lebih mahal dari volume nilai proyeknya, terus pinjamannya juga lebih mahal dari Jepang. Kenapa diambilkan bisa saat pengambilan keputusan bekerja sama dari perusahaan China itu saja, kan bisa ada dugaan penyimpangan itu, katanya. Belum lagi, lanjutnya, ada pula dugaan penyimpangan bila timbunan digunakan di sepanjang jalur Jakarta-Bandung bagian penopang rel, diduga juga terdapat kekurangan spesifikasi. Misalnya harus betul-betul terpilih, harus pasir dan batu, tapi ada dugaan tanahnya misalnya atau yang lain-lain. Jadi bukan sekadar perencanaan dan dugaan markup, tapi juga bisa jadi pengurangan spesifikasi, itu kan ada dugaan penyimpangan, jelasnya. Menurutnya, KPK, super ngawur, bila dalam menangani temuan perkara korupsi seperti ini saja, harus menunggu laporan. Padahal KPK bisa saja seperti Polri yang menangani perkara dengan laporan model A. Artinya yang ditemukan oleh polisi sendiri. Kalau KPK juga mensyaratkan ada pelapor itu ngawurnya bukan main. Di UU Pemberantasan Korupsi atau UU KPK nggak ada syarat itu, ungkap Boyamin. Ia menekankan tak ada keharusan menunggu laporan terkait dugaan markup ini. Jika KPK tak kunjung menyelidiki kasus ini, maka MAKI menyebut siap untuk menggugat lembaga anti rasuah tersebut ke pra-peradilan. Karena kewajiban dia KPK harus menangani. Bahkan kalau ditangani pihak lain saja ada halangan diambil alih gitu, artinya itu KPK harus aktif itu. Dan kalau mensyaratkan kan Pak Mahfud untuk lapor itu ya lebih salah lagi, tandasnya. Sebelumnya, Mahfud MD dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya pada tanggal 14 Oktober tahun 2025, yakni Mahfud MD Official, mengungkapkan ada dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penggelembungan anggaran atau markup di proyek WOS. Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta WOS itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik 3 kali lipat, katanya. Ini siapa yang menaikkan? Uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah itu markup, harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini. Selanjutnya KPK mengimbau Mahfud MD untuk membuat laporan mengenai dugaan korupsi dalam proyek WOS. Terima kasih informasi awalnya, dan jika memang Prof. Mahfud ada data yang nanti bisa menjadi pengayaan bagi KPK, maka kami akan sangat terbuka untuk kemudian mempelajari dan menganalisisnya, ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 20/10.